Dengan menyusun tujuan dan sasaran pembelajaran intrakurikuler yang jelas dan sesuai dengan tujuan pendidikan secara umum merupakan proses penting untuk membangun program intrakurikuler. Tujuan dan sasaran pembelajaran intrakurikuler harus menyatakan secara jelas hasil yang diharapkan siswa yang dapat dicapai setelah mengikuti program intrakurikuler dan menunjukkan bagaimana hasil yang diharapkan dapat dikaitkan dengan tujuan pendidikan secara umum. Dengan memiliki tujuan dan sasaran pembelajaran intrakurikuler yang jelas dan sesuai, sekolah atau lembaga pendidikan dapat memastikan bahwa program intrakurikuler dapat membantu siswa dalam belajar dan mencapai tujuan pendidikan secara umum. Yang kedua adalah memilih materi intrakurikuler yang relevan, menarik, bermanfaat, dan berkesan. Inti dari proses ini adalah memilih materi yang relevan dengan tujuan pembelajaran menarik bagi siswa, bermanfaat dan berkesan bagi mereka. Pemilihan materi intrakurikuler bertujuan untuk memastikan bahwa siswa memperoleh informasi yang relevan dan bermanfaat, serta memastikan bahwa proses pembelajaran siswa berlangsung dengan efektif dan efisien. Yang ketiga ada menyusun struktur intrakurikuler yang berkesan dan mudah dipahami, adalah proses mengorganisasi dan menyusun program intrakurikuler yang dapat membuat siswa merasa tertarik untuk belajar dan memahami secara mudah. Struktur intrakurikuler yang berkesan dan mudah dipahami harus memenuhi kebutuhan akademik siswa, kemungkinan mereka untuk berpartisipasi secara aktif, dan membantu mereka mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk berhasil di dunia nyata. Struktur ini harus menyediakan kesempatan untuk mengembangkan aspek praktis dan teoritis dari siswa, serta memberikan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan interaksi sosial. Menyusun materi intrakurikuler yang dapat diakses dengan mudah adalah proses pembuatan materi intrakurikuler yang dapat dengan mudah diakses oleh para siswa. Materi ini dapat disusun dalam bentuk dokumen, video, atau situs web yang mudah diakses dan dipahami. Materi ini dapat mencangkup topik-topik seperti kebijakan sekolah, kurikulum, dan informasi lain yang berguna untuk membantu siswa dalam belajar. Menyusun aktivitas intrakurikuler yang berkesan dan variabel adalah upaya untuk mengatur kegiatan intrakurikuler yang akan menghasilkan pengalaman yang menyenangkan bagi peserta didik. Variabel adalah faktor-faktor yang akan mempengaruhi proses penyusunan, termasuk ukuran kelompok, durasi aktivitas, lokasi, persyaratan dan tujuan aktivitas, alat, bahan, dan sumber daya lainnya yang juga merupakan variabel yang harus mempertimbangkan dalam proses penyusunan. Mengidentifikasi dan mempersiapkan sumber daya yang tepat untuk pembelajaran intrakurikuler adalah proses pengumpulan informasi tentang program intrakurikuler yang ditawarkan di sekolah, serta mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk membantu siswa berhasil dalam program tersebut. Hal ini meliputi menentukan jenis bahan dan materi ajar yang diperlukan, mengidentifikasi sumber daya untuk membantu manajemen program intrakurikuler, serta menentukan jenis dan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk membantu siswa memahami materi ajar. Penerapan asesmen formatif dan asesmen sumatif sebagai bagian dari proses pembelajaran adalah sebagai berikut. Asesmen formatif adalah bentuk asesmen yang bertujuan untuk membantu proses pembelajaran dengan memberikan umpan balik yang bermanfaat untuk siswa. Asesmen formatif melibatkan penggunaan berbagai alat dan teknik untuk melacak hasil belajar seperti tes, tugas, proyek, pemecahan masalah, dan lain-lain. Asesmen formatif juga bertujuan untuk membantu para guru mengidentifikasi tingkat pemahaman siswa dan mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan. Asesmen sumatif adalah bentuk asesmen yang bertujuan untuk mengukur hasil belajar siswa dalam konteks pembelajaran tertentu. Asesmen sumatif biasanya dapat digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan siswa dalam memahami materi dan berhasil dalam tes akhir. Asesmen sumatif juga dapat membantu para guru mengidentifikasi pengetahuan yang perlu diperkuat dan kemungkinan siswa untuk mengevaluasi kemajuan mereka.
Contoh asesmen formatif. Yang pertama, penilaian kinerja. Guru dapat menilai kinerja siswa dengan menilai tarian, drama, lukisan, lukis tangan, dan lain-lain. Penilaian produk. Guru dapat menilai produk siswa dengan menilai hasil karya lukisan, cat air, lukis tangan, dan lain-lain. Yang ketiga, ada diskusi kelompok. Guru dapat memilih atau memahamkan siswa dengan mengadakan diskusi kelompok di mana siswa akan saling berbagi pemahaman mereka tentang seni budaya. Contohnya, asesmen sumatif. Yang pertama, tes akhir. Guru dapat mengukur hasil belajar siswa dengan menyelenggarakan tes akhir yang berisi pertanyaan tentang seni budaya. Yang kedua, ada ujian proyek. Guru dapat mengukur hasil belajar siswa dengan menyelenggarakan ujian proyek yang berisi tugas-tugas yang berhubungan dengan seni budaya. Yang ketiga, ada ujian karya. Guru dapat mengukur hasil belajar siswa dengan menyelenggarakan ujian karya yang berisi karya-karya siswa tentang seni budaya. You should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity.